Em, Sebenarnya kalau tadi teman-teman lihat ya, kan ini gue ngerjainnya cuman kayak sambil ngebahas aja itu kurang 15 menit ya. Kalau di dunia nyata mungkin lebih cepet kali ya. Sebenarnya bisa kayak gitu karena kebetulan gue udah ngerti aja ya. Jadi sebenarnya kalau emang cara ngerjain cepet itu nggak ada cara cepet gitu. Cara ngerjain paling cepet itu kalau kita udah ngerti. Jadi gimana caranya coba buat ngerti dan at least pernah ngerjain gitu kan. Soal tadi juga mungkin gue udah pernah ngerjain kan, makanya gue bisa. Jadi kalau mau cepet itu ya nggak ada cara cepet, nggak ada rumus cepet untuk sesuatu ya. Jadi latihan aja. Nah ini kita lihat ini ya, oktana. Tuliskan reaksi pembakaran oktana. Ya udah kita tinggal tulis C8 H18. Bensin apa liquid ya, kan bensin. Kemudian kita tambahin oksigen gas. Jadi CO2 gas tambah H2O gas. Sebenarnya gas ya, atau liquid kayak di sini agak bingung ya. Sebenarnya kalau H2O pada fasa ini, pada fasa ya pada suhu ini pasti liquid, tapi kita lihat soalnya dia ternyata bilang ada uap air ya, berarti dia gas. Ya udah kita tinggal start. Ini kemarin ada yang salah ya gue lihat ya, kayak kan gue ngawas terus gue liatin jawabannya, ini kayak kasihan juga sih buat nulis reaksi pertama pembakaran sempurna itu salah. Maksudnya dia nggak bisa nulis reaksi pembakarannya gitu, itu agak disayangkan. Em, ini 16 tambah 9 25 ya, berarti 25/2. Kemudian yang berikutnya ada bensin isinya 100% oktana, massa jenisnya sekian. Tentukan massa CO2 yang dihasilkan 1 tahun. Jika konsumsi bensin tahunan segini. Oke. Kita hitung molnya dulu. Kan mol CO2 itu sama kayak 8 kali mol C8H18. Nah, gimana cara nyari mol? Kan ingat mol itu sama dengan PV. Kan nRT sama dengan PV ya, berarti mol sama dengan PV per RT. Ya udah berarti kita tinggal kali PV per RT. Nah, sayangnya di sini kita nggak punya tekanan ya. Oh enggak, kita nggak perlu pakai itu. Kita langsung mol aja. Mol itu kan massa per massa molar. Kan ini liquid ya, sorry bukan gas. Terus kita bisa dapat 8 dikali massa itu kan massa jenis dikali volume ya. Terus kita bagi massa molar. Berarti kita bakal dapat 8 dikali massa jenisnya ini masukin. Volumenya masukin juga. Kemudian massa molar isooktana juga dimasukin. Kemudian kita cara nyari massa CO2 itu tinggal mol CO2 dikali massa molar ya. Ini hitung sendiri ya. Kemudian buat nyari volume itu V sama dengan nRT per P. Kita masukin mol CO2 kali R 0,082 kali T-nya 0 derajat 273 Kelvin dibagi 1 atm. Hasilnya sekian liter. Tentukan perbandingan laju efusi. Ya udah, kan kalau nggak salah sebenarnya rumus laju efusinya dikasih ya di soal. Jadi kita cari di Google aja. Hukum Graham. Ya, ternyata V1 per V2. Jadi VH2O per VCO2 sama dengan akar massa CO2 per massa H2O. Massa molar ya sebenarnya. Jadi ya ini massa molar ya. Jadi kita tinggal masukin massa molarnya. CO2 itu kan 44. Kalau H2O itu kan 18. Jadi kita dapat sekian. Kemudian ada ini van der Waals. A lebih besar. Oke, A itu dipengaruhi oleh interaksi. Kan ada H2O sama CO2.
H2O bisa ikatan hidrogen, berarti AH2O bakal lebih besar dari ACO2. Alasannya H2O interaksi intermolekularnya lebih kuat ya, jadi nilai A-nya lebih gede. Kalau misalnya mau dicari, kita bisa googling buat ngecek kebenarannya. Jadi van der Waals apa sih namanya, konstan. Ya kita lihat di sini CO2 itu 3,59, H2 itu 5,46. Berarti bener ya. Kemudian lanjut soal 5. Ya ini struktur Lewis. Tuliskan orbital hibrida pada gugus karbonil. Karbonil tuh sp2 ya. Bisa kita lihat C-nya cuma punya 3 tetangga, berarti dia sp2. Kemudian tuliskan jumlah domain elektron yang dimiliki oleh atom karbon pada gugus karbonil. Ini. Domain elektronnya itu apa ya? sp2 tuh berarti AX3 ya. Geometri molekulnya berarti dia segitiga planar. Aseton polar non polar. Kita lihat dulu ya. Dari C sama H ini, arah momen dipolnya tuh ke C. Kan arah momen dipol tuh dari positif ke negatif ya. Kemudian berarti kan overall resultannya kayak gini ya. Kemudian dari C sama O itu ke atas, berarti bisa dibilang kayak overall resultan momen dipolnya itu ke atas. Berarti kita bisa bilang dia polar. Kemudian di sini ada CO sama NO+, gambarkan NO+. Oke, kita tulis dulu. N itu 1S2, 2S2, 2P3. Kalau O 1S2, 2S2, 2P, 4. Nah, kita gambar yang base-nya dulu ya. Jadi kan S-nya itu sama-sama 2. Tapi di sini O itu dia ada 4. Kalau N itu 3. Nah, di sini sebenarnya siapa yang plus itu nggak ngaruh ya. Menurut gue kayak hasil akhirnya tuh tetap NO+. Tapi kan di sini NO+ artinya kita harus ngurangin 1 elektron ya. Mungkin yang lebih gampang berkurang itu O. Karena jadinya lebih stabil aja. Kan jadi 3 yang simetris gini ya. Ya biasanya kan kalau simetris lebih disukai aja sih. Terus kita tinggal gambar. Ini ke atas. Jadi ingat teori orbital molekular. Kalau ada 2 orbital, hasilnya juga 2. Karena di sini ada 3, kita juga hasilnya 3. Kayak gini. Terus kayak diminta dikasih nama juga. Ini gambar garis putus-putus ya, walaupun nggak tahu gunanya apa. Nah mungkin ini, ada yang perlu di highlight. Sorry, ini salah gambar ya. Jadi gambar yang benar tuh kurang lebih gini ya. Orbital molekulnya itu harusnya yang di bawah itu lebih rendah dari keduanya, yang di atas lebih tinggi dari keduanya. Kayak gini. Ini sigma, ini sigma bintang. Terus kita isi. Isinya ntar deh. Kemudian buat yang di atas juga sama. Yang jadi keduanya tuh harusnya lebih rendah. Sisanya baru di atasnya. Jadi misalnya ini kita isi 1, 2, 3, 4. Ini sigma 1, 2. Ini pi 1, 2. Ini ada 6 ya 1, 2. Terus kemudian di atas ini pi bintang. Ini sigma bintang kosong. Kurang lebih gambarnya gini. Kalau gambarnya misalnya kayak gini, itu kayaknya nggak salah sih, kayaknya ya. Jadi bisa maksudnya masih dapat poin gitu, nggak 0. Nah, kita next yang ini, titik A, triple point ya. Titik B, kan 1 itu solid ya, 2 itu liquid, 3 itu gas. Nah B itu kita lihat dia itu tekanannya 1 atm.
Terus fasanya dari solid ke liquid. Artinya dia adalah titik leleh normal. Atau titik leleh, tapi ya kayak titik leleh normal deh. Kemudian di sini titik didih normal aseton. Titik didih itu apa? Liquid ke gas. Gini berarti kan. Nah, kalau normal berarti dia pas 1 atm. Berarti titik C. Titik C itu 50 derajat. Titik kritis itu yang di ujung sini. Titik D berarti dia 235. Tekanannya 463. Wujud zat pada 1 solid. Wujud zat pada 275 tekanan 60. 275 itu di sini. 60 di sini. Nah, kalau wujud zat di sini itu sebenarnya bukan liquid, bukan gas ya, tapi apa istilahnya? Kayak ada istilahnya ya. Cuman nah, ini gue lupa istilahnya. Cuman dia tuh bukan liquid, bukan gas, tapi bisa kita bilang liquid tambah gas yang melebur gitu. Kayaknya ada istilahnya sih, atau fasa kritis mungkin ya. Intinya itu bukan liquid, bukan gas. Kemudian perubahan fasa pada tekanan 10 ketika dinaikkan temperaturnya disebut. Jadi kita lihat tekanan 10/5 itu kan di sini mungkin. Gue pakai yang hijau ya. Kalau suhunya kita naikin, berarti dia berubah dari solid ke gas. Itu menyublim ya. Nah, mana yang titik didih paling tinggi? Yang ini ya. Karena dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Gitu aja sih sebenarnya. Yang lain tuh nggak bisa bikin ikatan hidrogen. Sangat sederhana ini soal nomor ini. Oke, kita lanjut. Rumus empiris padatan pada gambar A. Ada yang hitam, ada yang putih. Kita pakainya hijau sama biru ya. Jadi ini gue hijauin dulu dah semuanya. Kalau teman-teman lihat, masing-masing yang hijau ini ngisinya itu 1/4 ya. Kalau yang masing-masing yang biru itu ngisinya 1/8. Berarti yang biru itu ada 1/8 kali 8, 1. Yang hijau itu ada tua gapat manam jupan lan lulas 12. 1/4 kali 12, 3. Berarti jawabannya ya misalnya yang hijau itu A ya, yang biru itu X. Berarti dia A3X. Kemudian ini udah soal terakhir aja ya. Oke, ini kayaknya harus gue pause dulu.